Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengawal ibadah kita pada siang hari ini. Dengan sama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggal
jiwaku haus kepadamu sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku, Kau memberkatiku. ku puas dengan kebaikanmu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikanmu, ku puas dengan kebaikanmu, Yesus. Ku puas dengan kebaikanmu. Ku puas dengan kebaikanmu. Mari naikkan syukur kepada Bapa Surgawi. Terima kasih untuk berkat, untuk penyertaan, untuk perlindungan, untuk kasih setianya yang tidak ada habis-habisnya. Pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku penuh kebaikan-Mu, hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk
sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah yang dahsyat. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau ditinggikan di atas segala pujian kami. Engkau dimuliakan Tuhan. Terus berdaulat atas tempat ini. Dan bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Allah kita. Sekali lagi selamat siang semuanya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amen. Pastikan kita bersuka cita karena Tuhan memberikan semua itu buat setiap hidup kita. Yang mau katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Boleh tepuk tangan sama-samanya. Kasih Tuhan.
tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, puji Dia, tinggikan namanya, sambil angkat tangan berkata, muliakan namanya, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, sukacitaku ya, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Tinggi-tinggi buat Allah yang dahsyat. Puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, Dia Yesus. Sampai lambaikan kedua tangan, puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, Dia Yesus. Dia Yesus, oh, oh, Dia Yesus, sukacitaku. Berkata, Dia Yesus, sukacitaku. Sukacita. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak saudara sadar, saudara disayang Tuhan? Orang yang disayang Tuhan terpancar dari sinar matanya. Bilang kanan kiri, engkau disayang Tuhan. Indonesia dicinta Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang torang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang torang semua. Semua menari buat Allah yang dahsyat ya. Seka-seka hey, kiri kanan putar badan. Seka-seka hey, kiri kanan putar badan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Yesus sayang, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang
Sambil menari bisa. Yang disayang pasti ekspresinya beda. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayangku. Tunjuk saudara. Yesus sayangku. Ambil nyanyi ya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus, Yesus sayang, Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang Yesus sayang, Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Coba yang tengah saja. Yesus sayangku. Yang saya tahu GPN bisa lebih keras dari ini. Jangan kalah yang di gedung DPR. Lebih keras bisa. Yesus, Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yang kiri lebih keras dari kuitang bisa. Yesus sayang. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Musik bisa. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayangku. Semuanya ya. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang. Tapi lagi berkata Yesus sayang. Yesus sayangku. Yesus sayang kau. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkat melimpah atas umatmu di tempat ini. Mereka akan menabur dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin dahsyat. Karena kami melakukannya dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sukacita menabur sama-sama katakan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena setiap orang yang dijadikan oleh
oleh-Mu Tuhan, dengan tangan-Mu Tuhan. Kau telah menginvestasikan perkara ilahi yang luar biasa untuk nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur karena Kau yang memilih setiap daripada kami dan memanggil kami untuk menjadi milik kepunyaan. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap sedia melayani, mengisimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
ku pegang teguh sampai ku dapatkan kota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia dalam mengiringi Engkau. Kami mau tetap terus didapati Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kami gak mau meninggalkan Engkau, karena tanpa Engkau kami gak bisa. Tanpa Engkau kami gak mampu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, sehingga di hari-hari ini kami terus setia kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berbuah dan buah kami lebat. Buah kami bisa dinikmati oleh banyak orang. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, luar biasa. Kasih tahu kanan kirimu, kita harus selalu semangat buat Tuhan. Ya, kalau WL-nya kayak Mas Kuku, istriku ini udah rasanya nggak mau khotbah. Pengennya kita nikmatin terus nyembah Tuhan ya. Mungkin perlu sekali-sekali bikin praise and worship. Ya, malam pujian penyembahan nggak usah ada yang khotbah. Ya, nggak usah ada firman Tuhan. Kita sama-sama nikmatin hadirat Tuhan. Amin. Mau seperti itu jemaat? Amin ya. Karena saya percaya firman Tuhan itu bukan hanya disampaikan lewat pemberitaan. Tapi firman Tuhan juga bisa disampaikan lewat nyanyian, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini karena saya sudah dapat tugas, jadi mau tidak mau saya harus menyampaikan kebenaran firman. Walaupun tadi sebetulnya pengennya nyembah terus ya. Tapi saya percaya firman Tuhan ini juga akan terus menguatkan setiap kita. Nah, saya diminta untuk berbicara sesuatu dan saya menyampaikan tema ini yaitu menyala dan melayani bagi Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus terus menyala-nyala. Katakan terus menyala-nyala. Menyala-nyala untuk Tuhan. Bahkan kita juga harus mau punya satu kepedulian, punya satu tanggung jawab untuk kita juga melayani Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita itu dengan sebuah tujuan. Dan salah satu tujuannya yaitu untuk kita melayani Tuhan. Yang namanya melayani Tuhan, saya mau berkata bukan hanya di gedung gereja, di luar gedung gereja pun kita bisa melayani Tuhan. Ya, saya setuju dan saya dorong juga jemaat untuk melakukan itu. Tetapi jangan hanya sekedar di luar gedung gereja, tetapi di dalam rumah rohanimu ini engkau juga harus mau melayani Tuhan. Nah, Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16 berkata,
lakukanlah segala sesuatu. Lakukanlah kehidupan kekristenanmu. Lakukanlah iman percayamu kepada Tuhan. Lakukanlah pelayananmu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Jadi apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi firman Tuhan ini menyadarkan dan mendorong, mengingatkan kita bahwa untuk kita di dalam Tuhan, itu iman kekristenan kita harus dilakukan tanpa persungut-sungutan. Jangan ada yang berkata, susah jadi orang Kristen, harus pikul salib. Ya, memang sebagai orang percaya, kita harus mau memikul salib, katakan amin. Jangan cuma mau keselamatan, salibnya ditumpangkan ke orang lain. No, setiap kita punya salibnya sendiri-sendiri. Makanya itu saya memberikan tema apa? Untuk apa? Menyala-nyala buat Tuhan. Karena ternyata di hari-hari terakhir ini ada 5 tantangan setiap orang-orang percaya. Yang pertama adalah kesibukan, yang kedua adalah kemalasan, yang ketiga adalah kekeringan atau kekeringan rohani, yang keempat kejenuhan, yang kelima kebanyakan alasan. Kasih tahu kanan kirimu, pasti kamu gak banyak alasan. Karena 5K ini tantangan setiap orang percaya, jemaat Tuhan. Bagaimana ada banyak orang di hari-hari terakhir sibuk bekerja, sibuk berbisnis, sibuk mengurus keluarga, tetapi tidak pernah sibuk juga dalam perkara-perkara kerohanian. Saya berpesan kepada para orang tua, ajarkan anak-anakmu untuk perkara-perkara yang rohani. Katakan amin. Haleluya. Jangan cuma ajarkan anakmu les ini, les itu, les semua macam les diikutin. Istri saya pernah mengajar salah satu anak muridnya di daerah PIK, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai-sampai itu schedule anak itu yang ngurus itu susternya. Karena pulang sekolah les ini, habis les ini les itu, habis les itu les ono, habis les ono, lu pokoknya hidupnya les saja. Ya, sampai ketika satu kali istri saya waktu ngajarin anak muridnya itu sampai mukanya udah kecapean. Bayangkan kalau nggak salah masih SMP atau SMA ya, SMP, masih SMP tapi orang tuanya push anaknya. Ya, untuk apa? Sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Saking sibuknya sampai ditanya sama istri saya, kamu habis ini mau ngapain? Enggak tahu, suster yang tahu. Jadi susternya yang pegang schedule-nya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata kesibukan itu bisa membawa kita untuk kita lupa tentang perkara-perkara yang rohani. Kesibukan bisa membawa kita lupa bahwa kita perlu ketergantungan penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk perkara-perkara yang rohani. Katakan amin. Jangan karena sibuk, aduh aku gak sempat baca firman. Tuhan itu sibuk loh Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk urusan menjaga, memberkati kita, Tuhan itu tidak pernah sibuk. Dia selalu setia lakukan itu. Dia gak pernah berkata, sorry ya 1 menit nafasmu aku tahan dulu. Karena aku lagi sibuk ngurusin yang itu. Enggak. Tapi tantangan kesibukan di hari-hari terakhir ini banyak terjadi di gereja-gereja Tuhan. Saya sebagai ketua Perwil 1 BPD Banten. Saya ketemu dengan banyak gembala. Saya ketemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan, pejabat Tuhan yang ada di GBI. Dan di area Perwil 1, rata-rata ketika saya ketemu sama para gembala, para pejabat,
Mereka semua berkata, sekarang ini jemaat susah sekali untuk didorong ke gereja. Susah sekali untuk didorong melayani. Karena apa? Sibuk. Dan ternyata itu terjadi juga di tempat saya mengembalakan Bapak Ibu Saudara. Makanya saya tahu ini tantangan yang harus kita atasi bersama-sama. Tetapi bukan cuma kesibukan. Ternyata ada yang namanya apa? Kemalasan. Malas. Untuk perkara-perkara yang rohani. Malas. Tidak mau terima tanggung jawab, tidak mau dipercayakan sesuatu, selalu berkata andai saja terus. Tapi sebetulnya malas. Itu lagu andai itu kan lagu, maaf bagi saya itu lagu orang malas. Andai, aku jadi orang kaya. Cuman baru andai aja. Saya percaya kalau kita kerja keras kita bisa jadi orang kaya. Amin. Jangan berandai-andai terus. Nah, kemalasan ini juga merupakan tantangan di dalam gereja Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kekeringan. Kering secara rohani. Coba jujur, kapan terakhir kali kita mengalami jamahan Tuhan sampai kita orang Prancis bilang berebes mili, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai kita menangis. Kita merasakan Tuhannya begitu baik, Tuhannya begitu hadir. Coba kapan terakhir kali kita merasakan itu Bapak Ibu Saudara? Tadi setiap pujian penyembahan, mulai dari lagu pertama, lagu lambat, lagu cepat, sampai lagu sebelum firman, saya nikmatin semua Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya nggak tahu lagu yang tadi yang Mas Kukuh sampaikan, baru dengar lagu. Yesus sayangku. Yesus sayang gitu. Kiri kanan putar, walaupun nggak tahu saya ikutin aja pokoknya. Lalu saya baru pertama kali tahu itu lagu itu. Ya, saya setiap kali ketemu sama Mas Kuku saya pikir dia nyanyinya Gandol Gusti. Karena Gandol Gusti emang selalu sudah melekat sama dirinya. Tapi hari ini ternyata enggak. Yesus sayangku. Yesus sayang apa? Terus Yesus sayang orang semua. Waduh. Tapi saya nikmatin loh Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang diajak nyanyi, nyembah Tuhan. Kita cuma diam 1000 bahasa. Sudah kiri kanan putar-putar. Tadi saya sengaja putar-putar, jemaat banyak yang diem. Ini yang di depan bukan tontonan loh. Yang di depan ini membantu kita untuk sama-sama kita mengalami Kristus. Katakan amin. Haleluya. Nah, kekeringan itu harus kita lawan. Kapan terakhir kali kita ngalami sentuhan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tanya sama saya, kapan Pak Pendeta terakhir kali engkau ngalami sentuhan Tuhan? Saya nggak bisa sampaikan karena hampir setiap saat saya ngalami Tuhan. Hampir setiap saat. Istri saya paling tahu, kadang-kadang di mobil saya bisa ngalamin Tuhan, saya cuma bisa berbahasa roh. Jangan sampai hati kita kering Bapak Ibu Saudara. Tantangan yang berikutnya adalah apa? Kejenuhan. Ada banyak orang-orang Kristen mulai jenuh. Jenuh dengar khotbah. Khotbahnya itu terus. Saya cuma mau berkata kepada jemaat, bukan masalah berapa kali banyak kita dengar khotbah, tapi berapa kali banyak kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Katakan amin. Kejenuhan. Bahkan ini para pelayan-pelayan Tuhan yang saya ingatkan ya. Hati-hati loh. Jangan sampai engkau terjebak dengan kejenuhan. Engkau terjebak dengan sebuah melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga engkau gak punya waktu bersekutu intim dengan Tuhan. Saya ingatkan para pemusik, saya ingatkan para pemuji, saya ingatkan para asyir, para pengkhotbah, kameramen, apapun pelayananmu. Engkau jangan sibuk saja melayani pekerjaan Tuhan. Tapi engkau harus juga sibuk melayani dalam arti apa? Bersekutu intim dengan Tuhan. Buang setiap kejenuhanmu Bapak Ibu Saudara. Bosan, lelah, gereja lagi, aturan lagi. Apalagi hari-hari ini sudah ada banyak pengajaran-pengajaran yang beredar. Dan pengajaran-pengajaran itu merupakan pengajaran-pengajaran yang membuat kita bisa mengalami kebingungan. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah apa? Kebanyakan alasan. Nah, kelima hal ini merupakan siasat, tantangan yang dilepaskan oleh iblis. Dan saya mau berkata, sayangnya ya perangkap yang iblis buat itu
berhasil dan banyak orang yang punya statusnya Kristen KTP atau Kristen non-blok. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman iblis itu bekerja ya, nggak membuat kita untuk kita nggak beriman lagi kepada Kristus. Dia sengaja membiarkan kita tetap beriman kepada Yesus, tetapi dia membuat orang-orang yang punya iman kepada Yesus itu cuman sekedar Kristen KTP atau Kristen non-blok. Apa itu? Kita akan sama-sama belajar nanti. Paulus dan Timotius sadar. Makanya dia memberitakan firman Tuhan tadi. Lakukanlah segala sesuatu tanpa persungut-sungutan, tanpa perbantah-bantahan. Artinya apa? Sangat penting untuk kita menyala-nyala buat Tuhan. Dan kita mau melayani Tuhan. Katakan amin. Ikuti ucapan saya mau menyala-nyala buat Tuhan. Saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Nah, kenapa kita harus menyala-nyala? Yang pertama, karena kesuam-suaman itu dibenci sama Tuhan. Katakan dibenci. Wow, belum semua. Katakan dibenci. Saya sengaja pakai kata itu, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya dibenci itu adalah apa? Enggak kepingin ada lagi. Saya benci sama ini. Saya benci sama dia. Saya enggak mau ketemu dia. Wah, coba bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan benci dengan orang-orang percaya yang hidup kekristenannya, kerohaniannya itu suam-suam. Makanya Wahyu 3 ayat yang ke-16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku, engkau tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Makanya kekristenan itu adalah harus mengalami pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Kekristenan gak cukup hanya sekedar percaya. Engkau harus bertumbuh. Orang yang bertumbuh pasti akan menyala-nyala buat Tuhan. Karena Tuhan paling benci orang-orang yang suam-suam kuku. Tuhan paling benci orang-orang yang ada di zona abu-abu. Dingin enggak, panas enggak. Tuhan benci dengan itu semua. Saking bencinya Tuhan berkata, aku muntahkan engkau. Kita harus berani tegas terhadap dosa. Katakan tegas. Iya, kita harus jadi orang Kristen yang tegas terhadap dosa. Kristen non-blok itu artinya apa? Ya sebentar hidupnya benar, sebentar hidupnya enggak benar. Sebentar kudus, sebentar enggak kudus. Itu Kristen non-blok itu seperti itu. Akhirnya membuat dia apa? Enggak menyala-nyala buat Tuhan. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, dia akan merasa bersalah, dia akan merasa tidak layak. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia malas ke gereja, dia malas baca firman Tuhan, dia malas dinasehati. Karena apa? Aku udah jatuh dalam dosa. Nah ini yang bahaya. Makanya itu, mari biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala. Jangan jadi orang Kristen yang suam-suam. Ya, apa maksudnya suam-suam itu Pak? Stagnan. Kerohaniannya seperti itu aja. Jadi bayi rohani. Padahal Alkitab mengajarkan kita harus menjadi dewasa secara kerohanian. Suam-suam itu artinya stagnan. Yang kedua, suam-suam itu apa? Selalu kompromi. Kompromi terhadap dosa, kompromi terhadap hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Itu termasuk suam-suam Bapak Ibu Saudara. Orang yang suam-suam selalu merasa tidak perlu untuk bertobat. Wah ini yang bahaya. Kasih tahu kanan kirimu, kita harus senantiasa hari demi hari mengalami pertobatan. Kasih tahu. Amin. Haleluya. Setiap hari kita harus bertobat. Kita diselamatkan satu kali percaya sama Yesus. Tapi pertobatan terus dikerjakan day by day. Orang yang suam-suam adalah orang yang merasa bahwa dirinya sudah benar. Ini yang bahaya. Makanya itu kita harus buang kesuam-suaman. Tapi kita mau terus menyala-nyala. Kita mau terus semangat buat Tuhan yang percaya. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus menyala? Yang kedua karena Tuhan itu api. Tuhan kita itu api Bapak Ibu Saudara. Dia dilambangkan dengan api Bapak Ibu Saudara. Api kalau saya pelajari, ya saya bisa mendapati kata ini semangat.
Ya, membara, semangat, bergairah. Tuhan itu api, semangat, bergairah. Maka kita umat Tuhan juga harus penuh dengan api Tuhan, penuh dengan kegairahan Tuhan, penuh dengan kesemangatan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Makanya Ibrani 12 ayat yang ke-29 berkata, sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Allah kita itu selalu bergairah. Ya, Allah kita selalu bergairah. Setiap hari dia selalu melakukan tugasnya. Setiap saat dia selalu membuat orang-orang itu bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Tuhan itu nggak pernah nganggur. Tuhan itu nggak pernah berhenti kerja. Ya, kita perlu berhenti kerja, tapi Tuhan nggak pernah berhenti bekerja. Tuhan terus melakukan pekerjaannya untuk menjagai kita, untuk melindungi kita. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan, kita mau terus berdoa supaya Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, menjagai bangsa kita Indonesia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah nganggur, Tuhan tidak pernah berhenti. Kita harus terus bersemangat. Amin. Untuk Tuhan kita harus terus bersemangat. Hidup kekristenan itu harus selalu bersemangat. Hidup kekristenan itu harus selalu, saya pakai kata ini, bergelora cintanya kepada Tuhan. Karena sesuatu yang kita kerjakan dengan semangat, sesuatu yang kita kerjakan dengan gairah, bergelora, maka itu akan bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Dan saya mau berkata, orang yang semangat akan bisa menularkan semangat itu. Katakan amin. Makanya kalau engkau lemah, engkau capek, jangan kumpul sama orang yang lemah. Cari orang-orang yang gairah, cari orang-orang yang bersemangat. Itu pasti akan nular Bapak Ibu Saudara. Orang yang bersemangat adalah mereka yang mampu menguasai perasaan, bukan justru dikuasai oleh perasaan. Jadi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, kenapa kita menyala? Karena Tuhan kita itu api. Dia selalu bersemangat, dia selalu bergairah. Dan kita adalah anak-anak Bapa Sorgawi yang merepresentatifkan kegairahannya daripada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu menyala? Karena dengan menyala kita akan mampu mengalahkan tantangan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyala, waktu kita penuh dengan kegairahan, kita penuh dengan semangat, maka saya mau percaya tantangan apapun yang kita hadapi, kita mampu menyelesaikannya. Karena apa? Pertama kita punya Tuhan, tapi yang kedua karena kita bersemangat. Makanya sahabat daripada Ayub mengingatkan Ayub dalam Ayub 15 ayat yang ke-12. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan? Aduh. Banyak orang Kristen dihanyutkan oleh perasaan. Perasaanmu belum tentu benar. Yang setuju katakan amin. Betul nggak? Perasaan kita belum tentu benar loh. Kadang-kadang kita memakai perasaan kita menjadi sebuah kebenaran. Padahal perasaan kita belum tentu benar. Tapi apa yang Tuhan rasakan itu sudah pasti benar. Amin. Satu kali saya ketemu dengan seseorang. Ya, singkat cerita, saya merasa orang itu nggak suka sama saya. Nah ini, kebanyakan kita kan gitu kan, merasa. Nah ini, padahal akhirnya saya dapati ternyata saya salah. Itu cuma perasaan saya dan perasaan saya salah. Ternyata dia mengasihi saya dan dia peduli sama saya. Bapak Ibu Saudara, Ayub mengalami sebuah kondisi. Dia mengalami sebuah tantangan yang tidak mudah. Anak-anaknya mati. Istri yang dia kasihi itu justru memarahi dia, mengkhianati dia, dimaki-maki sama istrinya si Ayub ini Bapak Ibu Saudara. Dia punya tantangan kehidupan yang luar biasa. Tetapi sahabatnya berkata, jangan engkau dihanyutkan oleh perasaan. Biarlah engkau selalu bersemangat. Makanya saya tulis dalam catatan saya, orang yang bersemangat akan menjadi orang yang berani menghadapi tantangan. Amin. Orang yang bersemangat akan menjadi orang yang berani menghadapi tantangan. Makanya itu kita perlu menyala-nyala.
Makanya firman Tuhan tadi berkata, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Makanya itu jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, biarlah kita terus menyala-nyala, kita terus bersemangat untuk Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan kalau diumumkan, kita akan mengadakan puasa. Waduh, puasa lagi. Kalau kami di GBI Rock, setiap awal tahun kami ada yang namanya puasa Daniel. Enggak makan daging, enggak makan ayam, enggak makan ikan. Jadi makanannya apa? Sayur. Makanannya tempe, tahu gitu ya. Ada beberapa orang di tempat kami, aduh sudah awal tahun. Ya, ini waktunya untuk kita puasa Daniel. Aduh, sudah ada yang berat. Aduh, aku suka makan ayam. Aduh, aku suka makan ikan. Aduh, aku suka makan daging. Nah, hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari terakhir ini, ketika kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita dituntun oleh Tuhan lewat gembala kita, lewat gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus tetap terus bersemangat. Amin. Kemudian kata yang berikutnya yang kita mau belajar adalah kata melayani. Ya. Kenapa kita harus melayani? Karena yang pertama Tuhan sudah menginvestasikan. Katakan menginvestasikan. Ya. Dia menginvestasikan talenta. Dia menginvestasikan kemampuan. Dia menginvestasikan kepandaian kepada kita. Makanya kita itu tidak pernah diciptakan kosongan. Katakan saya tidak pernah diciptakan kosongan. 1, 2, 3. Saya tidak pernah diciptakan kosongan. Ya. Engkau ini diciptakan, engkau ini berisi. Isinya apa? Salah satunya adalah talenta. Itu adalah investasi Tuhan. Dan investasi Tuhan harus dikembangkan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya itu tidak bisa nyanyi. Kalau orang Arab bisa nyanyi itu puji Tuhan, alhamdulillah. Saya dulu tidak bisa nyanyi. Ya, tapi saya belajar, saya punya kerinduan untuk bisa nyanyi. Ya, saya bisa nyanyi sedikit-sedikit. Menikah sama Maya Uni Putih. Akhirnya saya belajar nyanyi dari dia. Tapi saya pikir-pikir memang saya bukan penyanyi sejati. Yang penting saya bisa nyanyi tidak fales, sudah puji Tuhan, sudahlah. Ya, akhirnya saya belajar lebih lagi tentang yang namanya berkhotbah. Bapak Ibu Saudara, kita ini gak pernah diciptain kosongan loh Bapak Ibu. Kita ini selalu diberi Tuhan talenta. Gunakan talenta yang ada dalam dirimu untuk engkau melayani Tuhan. Katakan amin. Ada orang yang gak bisa nyanyi, gak bisa khotbah. Tapi ketika dia tumpangkan tangan atas orang yang sakit disembuhkan. Orang yang terikat bisa dilepaskan. Ada orang yang talentanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya kenal satu teman saya. Ya, setiap kali dia mendoakan orang pasti ngalami Tuhan lebih lagi. Orang tumbang, orang dilepaskan. Itu talentanya dia. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Artinya kita harus temukan apa yang menjadi kekuatan talenta kita, karunia yang Tuhan berikan. Gunakan itu. Sama seperti Matius 25 ayat 20 sampai 21 berkata, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Tuhan itu mau kita bertanggung jawab Bapak Ibu. Makanya bagaimana caranya kita bisa bertanggung jawab? Ayo terlibat dalam engkau melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Iya, terlibat. Selalu saya katakan, biasanya penonton itu selalu bersuara lebih keras daripada pemain. Betul ya. Kalau sudah jadi pemain di dalam gelanggang pertandingan baru tuh merasakan. Makanya kenapa ada orang yang suka kritiknya macam-macam. Ada orang yang begini, gerejanya kurang begini, kurang begini. Coba ajak dia pelayanan. Ajak dia masuk ke dalam. Supaya dia bisa merasakan bagaimana melayani Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada setiap jemaat Tuhan. Ayo, mari kita semua jangan jadi penonton. Tapi kita menjadi pelaku-pelaku yang siap untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Saya melihat ada ibu-ibu, ada oma-oma di sini. Ya,
Mungkin engkau sudah terbatas dengan kekuatanmu. Tapi saya mau berkata, di tempat kami ada oma-oma juga. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia cari oma-oma yang lain. Dia bawa oma-oma yang lain datang ke gereja kami. Dia itu kemana-mana sukanya jalan kaki ini oma. Jadi setiap kali dia jalan kaki ya di perumahan, di Citra Raya, setiap kali dia jalan kaki, dia ketemu sama oma ini, diajak ngobrol oma ini. Kemudian setelah itu ujung-ujungnya apa? Dibawa ke gereja. Itu talenta, itu karunia. Walaupun dia sudah tua, tapi dia pasti mau berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu harus berfungsi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita adalah alat yang berfungsi, bukan alat yang rusak. Apa jadinya kalau mic yang saya pegang ini rusak? Saya percaya Joshua pasti akan segera ganti. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya sudah dibuang aja, beli lagi yang baru. Betul nggak? Kita ini bukan alat yang rusak. Kita ini adalah alat yang berfungsi. Coba taruh tangan kananmu di dadamu seperti ini. Ikuti yang saya ucapkan. Saya percaya, belum semua. Saya percaya, saya ini alat yang berfungsi. Amin. Mungkin kau jadi mic. Mungkin kau jadi pointer. Mungkin kau jadi alat musik. Mungkin kau jadi colokan listrik. Apapun bagian yang ada dalam dirimu, engkau punya fungsinya. Haleluya. Amin. Ada orang yang seperti Oma itu tadi. Dia bukan seorang pengkhotbah loh Bapak Ibu Saudara. Dia cuma encim-encim biasa, Oma biasa. Tapi saya lihat kehidupannya berbuah. Ada beberapa Oma di gereja kami. Itu bisa datang beribadah. Akhirnya tertanam di gereja. Lewat siapa? Lewat saya? Bukan. Lewat Oma itu yang mau mencari jiwa. Kita ini adalah alat-alatnya Tuhan. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau engkau belum melayani, ayo engkau mau katakan kepada gembalamu, saya mau dipercaya untuk melayani Tuhan. Kita harus berfungsi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya kenapa kita harus melayani? Karena itu adalah, oh ini salah, maaf, ini salah ini ya. Yang ketiga, kita dipulihkan supaya orang lain juga dipulihkan. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, ini sorry di PowerPoint ini salah. Yang ketiga itu kita sudah dipulihkan, maka kita mau orang lain juga dipulihkan. Ayat firman Tuhannya, ya betul. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Supaya kami sanggup menghibur mereka. Kita dihibur untuk kita menghibur. Kita dipulihkan untuk kita memulihkan. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita mau orang lain juga dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Istri saya ini dulu punya latar belakang yang berantakan. Dia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang dia pikir kakaknya dia kakaknya itu ya, dia pikir kakaknya, padahal sesungguhnya itu bukan kakaknya, tapi itu mamanya dia. Saya juga bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang broken home, Bapak Ibu Saudara. Kami berdua dipulihkan oleh Tuhan dengan masa lalu kami masing-masing. Bayangkan dulu saya ketika sudah melayani Tuhan, saya nggak bisa panggil kata Bapa itu nggak bisa. Maka tadi kan di awal, kalau di gereja kami, doa Bapa kami selalu di akhir. Kalau di sini kan di awal. Ya, tapi selalu diucapkan, bagus sekali itu doa Bapa kami. Dulu sebelum saya mengalami pemulihan, saya nggak bisa ngomong Bapa kami yang ada di sorga. Saya cuma bilangnya gini, Tuhan kami yang ada di sorga. Kenapa? Karena saya punya masa lalu yang berantakan. Saya nggak punya kasih Bapa. Istri saya pun juga seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita harus mau menjadi alat Tuhan untuk kita juga bisa memulihkan orang yang lain. Katakan amin. Bagaimana caranya kita bisa menjadi alat Tuhan? Masuklah dalam pelayanan. Amin. Masuklah dalam pelayanan. Di sini ada kul. Ya, ayo masuk dalam kul.
terlibat dalam kegiatan yang ada di gereja ini. Persiapkan dirimu untuk engkau diperlengkapi sehingga engkau bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita dapat menyala dan melayani Tuhan. Saya catat ada 3. Mengalami Kristus setiap waktu, konsolidasi ke dalam. Konsolidasi ke dalam ini bisa bicara di gereja ataupun di dalam pribadi kita, ya, di dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, kita digerakkan oleh tujuan, bukan perasaan. Saya tidak tahu apa yang menjadi visi daripada gereja ini. Tapi saya percaya gereja ini pasti punya visi yang Tuhan sudah berikan. Mari kembali kepada tujuan itu. Kembali kepada visi itu. Kalau kami, karena kami punya pengalaman seperti itu, makanya di gereja kami, yang kami mau lakukan adalah apa? Acceptance, penerimaan. Kami terima banyak orang. Walaupun dia orang berdosa, kami terima. Kami bimbing dia supaya dia mengalami pemulihan. Itu visi yang Tuhan berikan kepada gereja lokal kami. Makanya banyak orang saya kasih kesempatan untuk apa? Maju di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Dia masih punya kekurangan, saya sadar. Saya muridkan dia. Makanya di tempat kami, ya sebulan beberapa kali saya panggil beberapa orang, saya muridkan di rumah. Itu visi yang Tuhan berikan kepada kami di gereja lokal. Saya percaya di sini ada. Mungkin engkau diberikan visi mengenai pujian penyembahan. Waduh, tim musiknya keren, worship leadernya keren. Wow, keren. Mungkin itu visi, saya tidak tahu. Tapi kalau itu visi, kembali kepada visi itu. Digerakkan oleh tujuan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Kalau kita mengalami ini Bapak Ibu Saudara, kita punya perjumpaan dengan Kristus setiap waktu. Kita konsolidasi ke dalam dan kita mau digerakkan oleh tujuan, bukan perasaan. Maka saya percaya kita akan selalu menyala-nyala dan kita siap untuk melayani Tuhan. Kesimpulannya yang mau saya sampaikan apa? Bagaimanapun juga engkau perlu tertanam dalam gereja lokal dan memiliki hubungan dengan Kristus Yesus. Maka engkau akan selalu bisa menyala-nyala buat Tuhan. Jadilah konsisten dan komitmen untuk engkau maksimal dalam Kristus Yesus. Engkau akan bisa menyala, engkau akan bisa melayani Tuhan kalau engkau mau tertanam, diarahkan. Ini rumah rohanimu. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, ini rumah rohani saya. Amin. Ini gereja tempat saya dibimbing. Ini gereja tempat saya bertumbuh. Ini gereja tempat saya belajar melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah dibagikan pada hari ini. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Melayani. Melayani. Amin. Mengasihimu. Amin. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. melayani, mengasihimu. Amin. Amin. Mengiringmu seumur hidup. Oh Yesus, Rabaya. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Musik saja. Bagian chorusnya, nyanyikan pujian ini. Saya diingatkan Tuhan, ada di antara jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan sudah kasih beban untuk engkau melayani. Engkau tidak menjadi full timer, tapi engkau diberi beban untuk engkau melayani Tuhan. Tapi selama ini engkau berkata, nanti dulu. Belum saatnya, tapi Tuhan berkata ini saatnya. Engkau yang ada di tempat ini,
Engkau yang sudah dengar firman Tuhan ini. Dan apa yang aku terima sudah saya sampaikan kepadamu. Dan kau sadar itu engkau. Itu saya Pak Pendeta. Kau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Dan berdoalah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Selama ini engkau berkata nanti dulu, belum saatnya. No, tapi Tuhan berkata ini waktunya, ini saatnya. Taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah kepada Tuhan. Ya, ada lebih daripada satu. Ada dua. Ini waktunya engkau melayani Tuhan. Selesai ibadah ini, engkau bisa datang kepada para pemimpin yang ada di gereja ini. Ngomong sama pemimpinmu. Itu tadi saya. Apa yang Pak Pendeta sampaikan itu tadi saya. Dan saya mau melayani. Tolong arahkan saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Ada satu, dua. Ada lebih dari dua tadi kalau saya tidak salah lihat. Saya cuma berpesan. Engkau sudah menaruh tangan kananmu di dadamu. Ini waktunya. Engkau gak perlu jadi full timer sama seperti saya. Engkau masih tetap bekerja dengan segala aktivitasmu, dengan segala talentamu di dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis. Tapi engkau berani memberi waktu untuk engkau melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya berpesan, layanilah Tuhan di rumah rohanimu ini, di gerejamu ini. Mari kita sama-sama bagi berdiri bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita, katakan melayani. Melayani. Oh terima kasih Tuhan. Mengasihi. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ora bata kaya rabaya rabaya. Janjimu kan tetap. Ku pegang teguh. Sampai ku dapatkan. Haleluya. Amin. Amin. Seumur hidupku. Janjimu kan tetap. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap. Ku pegang sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekarang mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah orang-orang yang terus mempermuliakan Tuhan lewat segala yang kau kerjakan. Tuhan, aku melepaskan berkat atas setiap jemaat-Mu hari ini. Diberkatilah mereka dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah mereka dalam segala pekerjaan mereka, bisnis mereka. Diberkatilah mereka dalam segala studi mereka. Buat mereka berhasil dan punya kerendahan hati. Biarkan mereka terus bersemangat, bergairah, menyala-nyala buat Tuhan. Dan mereka mau dipimpin Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Aku melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas setiap umat-Mu yang percaya sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, jarum dan sejati di hadapan takkan tertutup. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai